Baik. Oke. Oke, angkatan 3. Selamat malam semua, Mbak dan Masnya. Senang bisa berjumpa lagi di kelas kita di hari ini, Selasa 3 Mei 2016. Sudah masuk bulan yang baru, ya kan? Bulan 5, nggak terasa, tahun 2016. Semoga Mbak dan Masnya tetap dalam keadaan yang baik-baik aja, tetap dengan semangat yang baik juga, dan semua nih kerjainnya juga semuanya lancar ya. Semakin hari semakin lancar. Tuh. Jadi gimana pada minggu ini? 2 minggu ya kita ketemu ya. Minggu lalu kan kelas saya digantiin sama Pak Iwan, dan minggu ini saya yang gantiin Pak Iwan. Gimana kira-kira udah 2 minggu, kabar-kabarnya, yang lain-lain, kesibukannya gimana? Ya mungkin bisa diceritakan, di-sharingkan buat kita semua. Silakan, ada Mbak Rini, Mas Priyono, Mbak Prarsini, dan Mbak Intan, dan Mbak Mila. Gimana kira-kira? Ada apa enggak yang mau diituin, mau diceritain kayak kabarnya atau apanya gitu? Selama berapa minggu ini ada keluhan apa, atau mungkin dalam keadaan sakit atau apa kan? Tugasnya kabarnya lagi belum gajian, tugasnya itu gimana? Mbak Intan ini ada yang belum gajian, ada yang nanya tugas, ada yang pura-pura nggak tahu tugas. Oke lah kalau begitu. Ada aja. Oke. Ngomong-ngomong soal tugas kan, karena saya kan diingat tentang tugas, jadi keinginannya tugas terus. Ngomong-ngomong soal tugas, gimana ya? Tapi sebelum tugas, begini, saya ada beberapa hal yang saya lupa sebenarnya dari kelas kita. Yang pertama, buat Mbak sama Masnya yang mungkin lagi sekarang di sini kan, buat mulai dari hari ini sampai ke depannya, ya, dari sampai ke depannya. Kalau di rapot itu kan ada yang namanya kehadiran sama keaktifan, kan begitu kan? Nah, mulai dari hari ini sampai ke depannya, kalau Mbak Masanya masuk ke dalam kelas, ya kan? Terus rupanya di pertengahan atau entah dimanapun itu harus meninggalkan kelas, kira-kira gitu, harus off. Tolong dikasih tahu ya. Jadi saya tahu ngisi absennya, kira-kira begitu. Jadi kan kayak hari ini kan, kayak sekarang contohnya, ini kan saya bisa absen langsung, kan begitu. Jadi buat kedepannya, misalnya mau meninggalkan kelas atau apa gitu, dibilang biar, atau mungkin baru masuk, dibilang biar sayanya tahu mengisinya kayak gitu. Mas Priyono hari ini masuk, oke ya. Terus Mbak Rini, Prarsini, Mbak Rini yang ini. Terus Mbak Rini, Mbak Priyono, Prarsini itu nama itunya, oke. Terus Mbak Intan Surya, Mbak Intan, oke, ada. Terus Mbak Mila, oke. Udah, yang ini sudah saya absen. Jadi nanti buat kedepannya, ini kan nggak mungkin setiap minggu saya ingatin kan begitu. Jadi buat kedepannya, kalau misalnya masuk atau misalnya tiba-tiba keluar, mungkin bisa sebentar aja masuk, tolong dibilangin biar saya sempat isi absennya, ya kan? Itu satu, tentang absen. Terus yang kedua, ya, tentang remedial.
ini udah lama banget ya, kayak gitu kan sebenarnya. Karena kemarin itu ada informasi dari akademiknya, bagian akademik, mereka bilang harus dimasukin nilainya 1. Sebenarnya nilai sudah saya masukin, tapi kan ada yang namanya standar nilai minimum atau KKM, kriteria lulusan minimal atau minimum, kan begitu. Nah, jadi karena belum saya lakukan remedial, alhasil banyak nilai dari Mbak sama Mas yang tidak kira-kira tidak memenuhi standar kelulusan, kira-kira begitu. Nah, makanya itu saya kemarin tuh diminta sama akademiknya untuk melakukan yang namanya remedial. Nah, untuk melakukan yang namanya remedial, mungkin biar lebih enak, coba saya upload ya itunya ya, filenya, biar Mbak Masnya tahu yang yang semester lalu itu kira-kira udah tuntas apa belum ya. Apa ya, saya upload ya, biar kita semua sama-sama tahu kan, biar jangan ada yang ditutupi. Nanti ada yang bilang bapak ini pilih kasih ya kan, jangan sampai ada keluar kata-kata yang seperti itu. Jadi biar kira-kira jelas lah, kira-kira begitu, biar terbuka, transparan ya. Bentar ya Mas Briono ya, biar kelihatan apa enggak. Lagi saya upload ya, sabar ya. Terus lagi PR-nya juga ya, PR-nya juga bermasalah nih kelihatannya semester ini. Ini nggak tahu karena mungkin sangat sibuk atau apa. Sama minggu ini juga, padahal sudah saya kasih waktu 2 minggu kan, itu sudah saya kasih 2 minggu, masih juga ya PR-nya masih juga ada gitu yang belum tuntas. Cuma 5 orang yang mengerjakan, padahal kita satu kelas itu ada 22 orang. Coba lagi kemana ya kan. Nah, jadi saya sih gimana ya, lebih kepada mohon kesadaran Mbak sama Masnya masing-masing gitu, biar kalau ada kewajiban dikerjakan, kayak kata begitu ya kan. Saya kan nggak pernah minta kalau tugasnya harus benar 100% atau apa kan, enggak. Kita Mbak sama Masnya kerjain aja terus kirim, saya pasti kasih penilaian. Saya kasih itu minimal itu, kalau misalnya buat pun dia kerjain semua terus salah semua, saya kasih minimal 70 kayak gitu. Jadi contohnya gini, ini biar saya kasih jelas ya gambarannya. Kalau ketika dia ngerjain salah semua, saya kasih 70. Terus misalnya nih dia ngerjain terus salah satu ya kan, ngerjain terus salah satu, kan saya bilang koreksi, itu nilainya 80, ngerti ya. Tapi ketika dia koreksi nilainya jadi 90. Nah, ketika benar semua tanpa ada koreksi nilainya 100. Jadi begitu kira-kira gambaran penilaian saya untuk PR. Mbak-mbaknya kalau semester kelas 1 kemarin kelihatan rapornya itu kan ada nilai tugas ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, kira-kira begitu. Nah, itu yang saya isikan di raport-rapornya nanti. Ngerti ya kira-kira gambarannya ya. Jadi saya buat contohnya nih, entah siapa kayak gitu ngerjain terus salah semua, saya kasih nilai 70. Nah, berikutnya kayak tadi itu ada koreksian, saya kasih nilai 80. Koreksinya dikerjain, saya kasih 90. Benar semua saya kasih 100. Berarti ya, saya kira begitu. Jadi ya saya mohon, ini kalau banget ya, saya mohonlah waktunya kan, kewajibannya ya harus dipenuhin ya. Oke, ini kok lama banget sih, sabar ya. Kapan kilo baik lama banget. Sebentar ya Mbak sama Mas.
Aduh, ini sih. Atau mungkin ada yang mau menyampaikan keluhan tentang apa gitu, tentang PR segala macam, boleh selagi menunggu ini, silahkan. Mungkin ada yang mau disampaikan, nah pendapatnya mungkin atau apa bisa disampaikan. Lah elah, ini kok lama banget sih. Aduh. Waduh. Oke, responding ya. Bentar ya. Begini sih. Gila lama banget. Itu bisa ya, saya bacain aja ya. Saya bacain aja ya. Nanti mungkin kalau lihat rekamannya pasti kelihatan di layarnya. Mungkin kalau buka rekamannya kelihatan kok di layarnya. Oke. Jadi begini. Saya kasih tahu ya. Ini kan di dalam penilaian rapor itu ada 2 penilaian, ya kan? Ada 2 penilaian yang namanya itu nilai praktik dan nilai pengetahuan. Dan nanti kalau dilihat rekapannya kelihatan nih. Nilai praktik itu nomor 1, nilai pengetahuan itu nomor 2. Ya, praktik nomor 1, pengetahuan itu nomor 2. Nah, buat nanti kalau kelihatan di layarnya, nanti lihat rekamannya, yang putih berarti tuntas, yang kuning berarti remedial. Nah, dari yang ada kita sekarang, saya kasih tahu ya, dari Mbak Rini. Ya, dari Mbak Rini itu namanya, Mbak Rini itu namanya Kodrat ya, Kodrat Wahyu Setorini ya. Kalau Mbak Rini itu remedialnya buat yang nomor 2, yaitu nilai pengetahuannya. Ya, ingat ya, Mbak Rini remedialnya yang nomor 2. Terus untuk Mas Priyono juga sama kayak Mbak Rini, remedialnya nomor 2. Ya. Terus untuk Mbak Praharsini juga sama, nomor 2 juga. Ya. Terus untuk Mbak Intan juga sama, nomor 2 juga. Ya. Terus untuk Mbak Carmila, kalau Mbak Carmila ini 2, 1 dan 2 nya nilainya remedial. Ya, 1 dan 2 nilainya remedial. Nah, nanti ini kan saya upload ke ke grup kita. Nah, mengenai tugasnya nanti saya umumkan lagi di grup ya, kayak mana mengenai tugasnya ya. Nah, terus nanti saya umumkan lagi. Kebetulan ini kan nilainya harus masuk dalam minggu ini gitu ya, harus dalam minggu ini. Jadi nanti kalau misalnya saya kasih pun tugas entah apapun itu untuk membantu membaguskan nilainya, mohon sediain waktu dalam minggu ini ya. Nanti tugasnya nggak akan saya buat susah-susah, akan saya buat semudah mungkin yang Mbak sama Masnya bisa ngerjakan secepatnya. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk mulai kelas kita hari ini. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa jelas, dan semoga nggak menjadi nggak jadi down, tapi tetap semangat untuk mengejar ketinggalannya. Oke ya, baik. Saya akan lanjutkan untuk kelas kita hari ini. Hari ini sebelumnya kita masuk di bab 3 ya, tentang komposisi fungsi dan inverse fungsi ya. Di bab 3 kita akan membahas namanya komposisi fungsi dan inverse fungsi. Nanti di bab 3 ini kita akan belajar kira-kira selama 1, 2, 3, 4 kali pertemuan kita akan membahas bab 3 ya. Kita akan habiskan bab 3 selama 4 pertemuan. Tapi sebelum kita masuk ke bab 3 ini, kita akan review dulu bab 2 yaitu tentang peluang. Jadi setelah review bab 2, kita akan masuk subbab 31 tentang produk kartesius dan relasi dari bagian dari bab 3 ya. Jadi nanti akan muncul beberapa soal ulangan tentang bab 2 ya kan. Kita akan bahas-bahas biar mengingatkan agar di refresh lagi itunya, ingatannya, terus nanti masuk bab 3. Oke ya, akan saya mulai. Oke, jadi kita akan masuk pembahasan PR yang sebelumnya ya. Pembahasan PR yang sebelumnya ini ada temannya salah satunya ya kan, ada Mbak di situ namanya Mbak Rini ya kan, yang mengerjakan tugasnya ya, salah satu yang mengerjakan tugas untuk soal nomor 1. Nah, saya seperti yang saya bilang sama Mbak Rini di koreksiannya, nomor 1-nya Mbak Rini itu salahnya di bagian A ya kan, yang salahnya itu di bagian A. Di mana salahnya Pak? Nih sama-sama kita bahas ya. Pertama coba kita sama-sama dulu pahamin soalnya ya kan. Tuh, coba lihat soalnya. Diketahui 2 buah dadu ya kan, 2 buah dadu sisi 6 dilemparkan sekali. Ingat ya, dadu sisi 6 dilemparkan 1 kali. Itulah peluang kejadian akan muncul. Yang pertama, jumlah mata dadu paling besar 4. Yang B, jumlah mata dadu 5. Yang C, jumlah mata dadu 7 atau lebih besar dari 7. Oke, Mbak Tri. Oke, saya bahas yang pertama ya. Jumlah mata dadu paling besar 4. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu sebelum kita masuk yang A. Kalau begini soalnya, berarti NS-nya berapa Mbak sama Mas? Berapa NS-nya? Bagus, 36. Berarti kita sudah bisa masuk ke nomor A. Nah, di nomor A ini dibilang apa? Jumlah mata dadu paling besar 4 ya kan. Kita kan punya 2 dadu nih. Contoh, kita dapat dadu, kita lemparkan dadunya, keluar mata dadu 1 dan mata dadu 2. Nah, yang masuk soal A ini, ketika sisi 1 dan sisi 2 dijumlahkan, hasilnya itu paling besar 4 ya, paling besar 4. Kalau dibilang paling besar 4, boleh nggak jumlahnya sama dengan 5? Bagus ya. Berarti kalau kayak gitu satu-satu bisa kan? Kalau muncul satu-satu, jadi hitung kan ini. Berarti ini kita masukkan A ya kan. Kan satu-satu, karena kan satu sama dengan 2. Selanjutnya apa? Coba 1 ya, saya ada 1, 2 dulu ya. Yang paling kecil dulu, ini bisa 1, 3 kayak kata Mbak Rini. Terus 2 bagus, kata Mbak Pras ini 31 ya, sebaliknya kan 1, 3. Ada lagi nggak selain dari sini? Ada lagi nggak selain dari sini?
42 bisa nggak kira-kira ya 42? Mungkin nilai dari sini ada nggak yang bisa lagi? Nggak ada. Bagus kalau kayak gitu. Berarti A-nya itu sama dengan 11, 12, 13, 12, 231, 13. Berarti NA-nya sama dengan berapa, Mbak? Atau Mas? NA-nya sama dengan berapa? NA-nya sama dengan 3 per 36. Coba dilihat lagi. NA-nya sama dengan 6. Nah, yang ditanya peluangnya. Berarti kan kalau peluang kan berarti PA, ya kan? Kalau PA kan ini baru sama dengan, kan begitu kan? Ini kan saya ini kan bisa udah di luar kepala kan. Kalau misalnya rumus PA, berarti kan NA, ya kan? Per NS sama dengan 6 dibagi 36 sama dengan 1 per 6. Itu dia kekeliruan yang dibuat sama Mbak Rini. Bisa dipahamin kira-kira Mbak Rini sama kawan-kawannya yang lain? Bisa dipahami kira-kira? Bagus. Yang lain gimana kira-kira, bisa dimengerti? Bagus. Ya, itu ya. Mbak Prasini, Mbak Intan, dan lain-lain, Mas Priyono, bisa dipahami Mbak? Oh, itu lagi Mbak Titi yang baru masuk. Coba perhatikan Mbak ya, ikutin ya. Yang 36 saya bingung. NS-nya kenapa 36? Ini gimana ya jelasnya ya? Ini kemarin itu udah kita bahas sebenarnya ya, di awal-awal pertemuan kemarin. Begini Mbak, yang dinamakan S itu kan sampel atau sampel, ya kan? S itu kan sampel. Nah, sebentar ya. Saya lihat dulu di sini ada apa enggak ya. Nah, perhatikan coba, Mbak apa? Mbak Intan. S itu kan namanya sampel. Ya, tadi kan di soal kita katanya ada 2 buah dadu. Kalau dadu kan matanya dari 1 sampai 6, ya kan? Kan begitu kan, kalau mata dadu kan? Angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang bayangkan Mbak Intan punya 2 buah dadu. Ya, katakanlah yang Mbak Intan megangnya, Mbak tandain yang contohnya dibedain, yang satu warna merah, satu lagi warna biru. Nah, Mbak Intan lempar nih dua-duanya dadunya. Hasilnya apa? Hasilnya kan bisa, contohnya mata dadu yang merah keluar nomor 1, mata dadu yang kedua keluar 2, dan seterusnya. Mata dadu 1 mungkin keluar 5, mata dadu kedua keluar 6, atau sebaliknya, mata dadu yang pertama keluar 6, mata dadu kedua keluar 5. Nah, dan seterusnya. Nah, kumpulan-kumpulannya itu ya, kumpulan-kumpulan kemungkinan itu dinamakan sampel. Seperti yang kelihatan di layarnya sekarang. Coba perhatikan tabel ini. Dadu 1, ya kan? Dadu 1, dadu pertama. Ya, dadu pertama dan dadu kedua. Ya kan? Dadu pertama dan dadu kedua. Dadu pertama kan seperti saya bilang nilai 1 sampai 6, dadu kedua 1 sampai 6. Nah, kalau dibuat seperti tabel seperti ini jadi kelihatan simple, kelihatan sederhana. Begini, mata dadu 1 keluar 1, mata dadu 2 keluar 1, berarti jadi 1 mata dadu 1 keluar 1, mata dadu 2 keluar 2. Kemudian 1 3, 1 4, 1 5, 1 6.
Kan mungkin kan ini keluar waktu kita lemparkan dadu tadi. Kalau misalnya kita lakukan sampai berapa kali, kan begitu. Kan pasti yang keluar itu aja. 1, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, atau 1, 6, 2, dan berikut. Pokoknya semua yang keluar itu adalah anggota dari yang sini. Gak akan mungkin di luar dari sini. Nah, itu yang dinamakan sampel. Nah, kenapa tadi NS-nya sama dengan 36? N itu kan artinya number, jumlah. S tadi kan sampel. Berarti kan N berarti kan jumlah sampel. Nah, kalau Mbak hitung yang ini, ya, di dalam tabel ini, jumlahnya semuanya 36. Itulah kenapa NS-nya sama dengan 36. Bisa kira-kira ditangkap sama Mbak Intan. Jadi kalau kira-kira begini Mbak Intan, ya, kira-kira begini, punya satu koin. Kalau koin kan ada dua sisi, ya kan, angka atau gambar. Kalau 3 dadunya berarti 226. Bentar, kalau 3 berarti kan enak aja kan ngitungnya sebenarnya. Kalau 3 berarti kan 6 pangkat 3. Kan begitu kemarin kan saya bilang hitung cepatnya kan. 6 pangkat 3 berarti 36 kali 6. Iya, benar, 216. Bentar, saya tanya coba dulu Mbak Intan. Mbak Intan, kalau misalnya Mbak Intan punya satu uang logam nih, sampelnya berarti apa aja Mbak Intan? Kalau misalnya kita lemparkan dia, sampel daripada uang logam apa aja? Kalau misalnya kita lemparkan uang logam, kita tos kayak gitu. Mana Mbak Intan? Belum Mbak Intan? Kalau sampel dari hasil pelemparan sebuah uang logam apa? Pertanyaannya itu. Sampel hasil pelemparan sebuah uang logam. Itu saya sebutkan kan? Apa kira-kira? Apa jawaban dari saya bilang? Oke, dua macam, satu gambar orang dan satu nilai uangnya. Bagus. Berarti sampelnya 2, ya kan? Berarti sampelnya itu, berarti S-nya adalah gambar dan nilai, ya, atau angka. Berarti kalau NS-nya berapa? Kalau begitu, NS berapa NS-nya? Berapa Mbak Intan? NS-nya berarti berapa kalau begitu? Bagus. Nah, itulah kenapa, ya Mbak Intan ya. Itulah kenapa jawabannya 36. Saya tanya sekali lagi, kalau misalnya dua logamnya, kalau 2 logamnya berarti berapa NS-nya?
1/2. Kurang tepat, Mbak Intan. Kalau misalnya 2 logamnya kan Mbak Intan, misalnya 2 logamnya nih, tapi kan tadi kata Mbak Intan kan kalau 1 kan di gambar sini aja lah ya. Itu tahu. Saya buat sini lah, biar lebih enak ya. Apa ya? Oh, sini. Ini logam 1 kan? Ini logam 2. Udah paham ya? Udah. Oke. Oke kalau kayak gitu. Syukur ya. Jadi begitu kira-kira ya Mbak Intan ya, dan kawan-kawan yang lainnya. Jangan sampai lupa, soalnya gimana ya, kita akan lewatin bab itu hari ini. Jadi kalau mbak-mbaknya lupa, mbak-mbaknya memang atau masnya masih belum tahu, dikasih tahu gitu loh, biar jangan langsung lanjutin, hasil akhirnya nanti malah nggak ada apa-apa ya. Oke ya, saya lanjutin ya yang sekarang ya. Oke, coba sekarang perhatiin. Berarti kalau begitu sebenarnya yang B sudah gampang ya. Dari soal ini sebenarnya yang B sudah gampang. Harusnya nggak saya kasih tahu lagi sih, harusnya sudah bisa ya. Kira-kira gimana, bisa kan ya? Atau saya tunjukin deh satu lagi ya. Ya nanti yang C ya, nggak usah dikerjain ya. Nanti yang C Mbak sama Masnya coba sendiri. Nah yang B kan berarti kita buatlah B. Dibilangnya apa? Jumlah mata dadunya sama dengan 5. Dengar ya, jumlah mata dadunya sama dengan 5 ya, jumlah mata dadunya sama dengan 5. Kalau sama dengan 5 berarti kan kita buat dulu apa-apa aja kan gitu kan, jadi kita tahu berapa NB nya kayak gitu. Jadi kalau 5 namanya ya, kalau 5 namanya di apa aja coba? 1, 4 ya kan, terus ya 1 ya kan, terus 2, 3 kayak ini buat barin itu di situ ya, di hasil tugasnya. Habis berarti kan PB ya kan, sama dengan, sorry jangan PB langsung, NB nya dulu ya. NB nya kan sama dengan berarti 4, berarti PB nya sama dengan NB ya kan dibagi NS sama dengan 4 dibagi 36 sama dengan 1/9. Selesai ya, selesai sama itu gitu aja. Yang C saya rasa bisa dikerjain sendiri, udah gampang. Pokoknya kuncinya adalah Mbak sama Masnya tahu membuat ininya gitu loh, membuat apa aja sampelnya dari yang diminta. Tapi kalau misalnya itu tahu, bisa langsung mudah, karena bisa ini kan pakai rumus peluang yang biasa kan begitu kan. Belum 1 kejadian, belum 2 kejadian. Bisa ya dimengerti ya, bisa dimengerti ya, bisa ya. Saya lanjutkan ya. Oke, ini sekarang yang B. Perhatiin sekali lagi yang B. Yang B ini punya Mbak apanya? Kurang tepat, ya kan? Hasil akhirnya kurang tepat. Ada masalah sedikit. Jadi masalahnya saya tunjukin gimana, ya? Oke, coba perhatikan dulu soalnya. Coba perhatikan sama-sama. Fokus ya. Ada 2 buah dadu, sisinya 6, dilemparkan bersama sebanyak 1 kali. Misalkan
A adalah kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 6. Ya, A jumlah kedua mata dadu sama dengan 6. B, munculnya mata dadu angka 1 dan 2 pada dadu pertama. Dan C adalah kejadian munculnya salah satu mata dadu angka 2. Kan salah satunya angka 2. Pertanyaannya, dari data-data ini hitunglah P. A dengan syarat B, B, P dengan syarat A, C, P dengan syarat C, dan D, C dengan syarat B. Ya. Oke. Gimana Pak cara mengerjakannya ini? Nih, langkah awalnya dari Mbak Rini ini sebenarnya sama ada satu kali kawannya sudah tepat. Yang pertama itu ya pasti kita buat dulu A itu apa, kan begitu. Sampel A itu apa? Sama seperti soal sebelumnya. Kalau di sini kan dibilangnya A adalah kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 6. Ingat ya, ketika dijumlahkan sama dengan 6. Berarti kan A-nya apa aja? 33. Ya kan? Sama dengan 6 kan? 3 tambah 3 kan sama dengan 6. Selanjutnya 24. 2 tambah 4, 6. 4 tambah 2, 6. Berarti 42 juga. Kan? Terus selanjutnya 51. Ya kan? Terus 15. Ya, saya. Nah, lanjut yang B itu apa aja sampelnya Pak? Oh, sebentar ya, biar langsung tuntas. Berarti dari sini tuh NA-nya sama dengan 5. Ya kan? NA sama dengan 5. Selanjutnya yang B. Yang B sama dengan, yang B tadi katanya apa coba? Kejadian munculnya mata dadu angka 1 dan 2 pada dadu pertama. Ya, angka 1 atau 2. Ini kata-kata atau berarti bisa 1, bisa 2, atau kedua-duanya. Ya. Tapi kalau kata-kata dan 1 dan 2 berarti cuma 1 dan 2. Tapi kalau kata-kata atau bisa 1, bisa 2, atau bisa 1 dan 2. Ya. Oke. Berarti kan ini banyak banget ya. Kalau 1 pada dadu pertama kan berarti bisa 1, kan? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Terus bisa juga 2, 1. Kan dadu pertama kan? 2, 2, 2, 3, kemudian 2, 4, kemudian 2, 5, 2, 5, terus ada juga 2, 6. Ya kan? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi nggak kira-kira yang bisa dimasukkan? Nggak ada dong, kan cuma 1 atau 2. 1, 2 juga kita masukkan kan di situ tadi. Berarti dengan begitu NB-nya berapa ini? NB-nya sama dengan, coba hitung NB-nya sama dengan, bagus, 12. Dulu nggak kelihatan. Oke ya. NB saya tulis ulang C-nya sama dengan 12. Sekarang kita masukkan yang C. Yang C katanya apa Mbak? C adalah kejadian munculnya salah satu mata dadu angka 2. Salah satunya angka 2. Bisa dadu pertama, bisa dadu kedua. Berarti ya bisa 2, kan begitu.
Terus bisa 2, bisa 21. Terus bisa 22. Terus bisa 23. Terus bisa 24. Terus bisa 25. Terus bisa 26. Terus bisa 32. Ya kan? Terus 32, 23 udah ya. 那我随便用排序了，因为我现在排序找不到8个。 Bentar ya, biar lebih enak kelihatan. 23, 32, 23, 32, terus 24, satunya 2, 42, terus 25, terus 52, terus 26, terus 62. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi nggak? 21, 22, 23, 32, ya kan? 24, 42, 25, 52, 62, 26. Habis ya? Ya kan? Berarti dengan begitu NC-nya sama dengan 11. Nah, sekarang yang A. Katanya apa yang A? PA dengan syarat B sama dengan PA dengan syarat B. Ini kan minggu lalu dipelajarin kan rumusnya ini kan. Apanya rumusnya? PA dengan syarat B, rumusnya apa? Ada yang masih ingat nggak? Mbak, Mas, masih ingat nggak apa rumus PA dengan syarat B? Peluang A dengan syarat B. Halo? Ada yang masih ingat tidak? Halo, yang lain? Mana nih? Kok pada diam sih? Jangan kebanyakan nyimak, Mbak. Kalau nggak tahu dikasih tahu. Saya punya salah. Ngaku. Nah, oke. Yang lain gimana? Semuanya sama? Masih baru nyimak semua? Berarti dari tadi saya ngomong sendiri. Gimana nih?这个你有没有过？因为我那本解的问题是我没办法去这样子解，我不知道怎么去的。 Ini pada ingat nggak rumusnya? PA dengan syarat B itu apa? 这个你不是后来有另外写？ Mbak sama Mas. 对啊，你后来不是有另外写？ Masih ingat nggak apa rumus PA dengan syarat B? Peluang A dengan syarat B itu apa rumusnya? 对啊，我给你给他，然后我改写，对啊， Nggak ada yang ingat ya? 我还是有点。 Dua, nggak ada yang 那你跟我讲， ingat. 那你们为什么跟我讲？ Oke lah, saya bantu ya.
dikerjain ya. 我等下这 BA dengan syarat B seperti pelajaran kita minggu lalu ya. 他或其他做，老汪有授的说 B ya. 反正不管了，我有做。Bukalah bukunya. Baik kak. Coba lihat dulu apa itu rumusnya. BA dengan syarat B. 像你那等于的切法， Yang lain juga silakan dibuka bukunya Mbak sama Mas. 对，我都是这一等于。 Biar apa ya? 我每一项都是用空白。 Biar ada 然后但是我让每一项会有 apa lebih banyak masuknya. Biar lebih bermanfaat ilmunya kira-kira begitu. Maksud saya ya. Sebagai dibuka bukunya ya, dibaca-baca ya. Jangan saya aja yang jelasin bla bla. Saya kira sudah pada mengerti rupanya begini. Ditanya rumusnya ini pada nggak ada tahu. 我发现还有顺便做加总的，所以说你要把这个拿掉。 Coba dong. 它只会定某一些项的等于拿掉。 Coba dulu bukunya. Yang lain silakan. 你的那个哦， Buka catatannya kalau misalnya ada atau apa aja yang dibuka. 啊，我想到了， Coba. 你只要何大伟，来，我等下给你这个。 Saya tunggu ya. 这个基本上就把那个等于。 Kok nulisnya nggak bisa? 但是或者是说， Tulis apa yang nggak bisa? 原本介绍这样。超丑。 Kalau yang kayak N itu bacanya itu irisan. 好，然后 Kalau yang macam U itu bacanya gabungan. 我要你去做一件事。 反正我要叫你做一件事情，他前面都有东西嘛，对，我要把 Kalau yang macam U itu Mbak ya, kalau yang macam U 空的，我还是要有这项。我知道，但是比较麻烦的是说，它会因为它不一样，它的项目会。 Nah, kalau macam begini. 不管，哦。 因为我知道 A 是什么，我后面资料才会是什么。因为我后面假如说 view 后面大概有3项，我的 order 后面可能有4项。那先独立做，或者是独立做。不用，先不用独立，先不用独立。因为我只要看 A 就知道说后面会。如果是说至少要说 A 有哪些，然后对，你要先看。Terbalik Mbak, yang U itu gabungan dengan itu irisan. 等于前面都 Terbalik Mbak, terbalik. Ini terbalik. 是吧？其实而且这要怎么等于？因为有不同项，然后等于说，如果说我要把等于拿掉的话，view 或者是放进购物车这4项我要分成4项，但是这样子为什么刚开始这样做？因为我这样的话会等于说，如果说我 PID 一样，反正所以说这时候有一个取舍。 所以说我不知道，我现在还没有想到一个比较好的方法。但是 jawaban di layar salah. 如果是我，我会先怎样呢？我想先看这个 bagus 他的 bagus sini. 我自己看。 Ya, berarti PA dengan syarat B sama dengan PA. Ya, bentar saya masukkan irisan ya, jangan lupa ya Mbak ya, plus 2 loh. 你不要把等于前面都拿掉，所以说不知道每一项把等于。 Lah, ini kok begini sih ya? 然后最好是用重点，不要用个人的重点，因为干这个是重点。对吧？你用分号。对。他不一定说最后写进去之后让他。 到最后再请你就是这个是我目前我觉得最好的例子，然后再经过你的处理，经过他那方式，我会知道，那我其实我现在也搞不清楚你要的东西是什么，你要的东西是
基本上我只要你做这样，ya. 让后面的功夫然后这样。哦，没有，因为我读一样可以读整个档案。对你读跟一样读整档案，但是我只要前面这两个东西，我只要看时间跟这个东西，就像算了，我现在就直接跟你讲，我要时间，然后 X 对，我不管，我现在不管说一个礼拜的，反正就是这整个月，我要看他每天。Oke lah, saya ketikkan aja ya, nggak bisa dipakai ini ya. 这样子，所以说今天每天 Dengan syarat B sama dengan P A 或者是买或者是做什么行为，像如果是我会把它的 itu kan yang pertama kan. 摄取会是Berarti 是2，放进公式3，然后4是 berarti pertanyaannya yang pertama 最后我会出现一个图， berapa PA di sana kan begitu 0到24， kan? 然后这边有1、2， Ini kan berarti kan kalau misalnya kita teruskan 基本上假如说这个点kan sama dengan N ya kan? N 2号的这个时间有 A 我也是 irisan B dibagi，这样很懂啊 N 好，大家知道。今天做到这样就好了，因为你必须要先处理到处理我的那个档案。ya kan? 哦，听懂。 Terus yang ini tuh 明天早上我不会，我明天在台中。 yang ini tuh semuanya dibagi sama yang PB itu. Yang PB itu kan 这个不会死掉，因为 rumusnya N 这个是所以我现在就拿那个。NB 有，我给你这个，你只要拉前面两个，我没有，我没有。前面两个 dibagi, sorry ya, saya kurang ya membedakannya ya. 所以我一样把丢进这里。一样啊，我 A 选等于 view 是1，A 选等于把 A 选等于摄取是算是 1， dibagi A 选等于 view 是算是2，跟什么？ N 跟单独的摄取等于 berarti kan pertama jangan dulu 1， N irisan B itu berapa? 就算说不管啊，因为你现在问我 irisan B itu berapa mbak? Coba dong, berapa ada irisan B? 33 ada nggak di yang B? Nggak ada. 24 ada nggak di B? Ada, berarti 1. 42 ada nggak di B? Begitu mencari irisannya nggak ada. 51 ada nggak di B? 51 nggak ada. 15 ada nggak di B? Ada. Berarti NA irisan B sama dengan 2 dibagi berapa? Di bagian S yaitu 36. Terus ini dibagi lagi kan? Ini saya hitung awal ya kan? Dibagi lagi sama NB per NS. NB kan 12, NS kan 36. Saya hitung awal lagi. Berarti kan kalau ini namanya tahu kan kali-kalinya 2 per 36 jadinya dikali berapa? 35 ya. Terus ini jadinya 36. 所以然后上面这个资料，然后这个读资料，就是你这个是我随便拿一个sama dengan 2 per 36. Sorry, 2 per 36. Ingat pecahannya. Jadinya dikali 36 per 12. 没关系啊，那个只是先给他给36 per 等于说为什么变成 dengan kalau begini kan berarti 36 per 36 nya habis, berarti kan tinggal 2 per 12. Ini kan sama dengan 1 per 6. Selesai yang bagian A. 下面有一些是时间序列的。 Ya, punya Mbak Rini itu nggak usah saya lihat pun sudah pasti salah. Kenapa? Nah itu aja tuh 60 per 36. Kan nggak mungkin. Peluang itu nilainya itu lebih besar daripada 1. Nilainya kan antara 0 sampai 1. Kira-kira begitu. Makanya kita
Biar tahu kita salah benar, kita harus ingat sarannya. Oh, ini kok nilainya 60/30, ini kan lebih dari 1, nggak mungkin, berarti salah nih, coba aku cek lagi. Nah, itu dia fungsinya, kita bisa mengingat definisi-definisi yang seperti itu ya. Nanti yang B, yang C saya rasa sampai yang D juga sama aja ya. Berarti kan kalau B dengan syarat A, berarti kan pakai rumus B syarat A, yaitu PA irisan B dibagi PA. Carilah A irisan B nya berapa, terus carilah PA nya berapa, sama dengan yang C, sama dengan yang D. Kira-kira begitu. Bisa dimengerti Mbak sama Mas? Bisa ditangkap kira-kira? Bisa ya? Gak susah kan? Atau susah? Ya, kalau misalnya susah, bagaimana? Terlalu susah kah? Terlalu cepat? Terlalu lambat malah? Mana Mbak sama Mas? Mana kira-kira terlalu cepat kah? Terlalu lambat? test 前面那个是，我那等于就是我那等于就是等于那是先给你，反正你扣可以做，我那就不算出来。好，对，那你这个先给，这大概啊 ，test 就是你自己，对啊，哦，上面，对，然后 action， bisa kira-kira dimengerti? 没有啊，就等于说，我白目有没有？这个东西读进来了，然后有这两个东西丢进去了，对不对？对，这两个 data 的这两个东西，这两项。Bisa ya, saya anggaplah diam itu bisa ya. Kalau saya tunggu-tunggu ini mungkin sampai besok nggak ada yang jawab. Ya, oke lah ya. Saya anggaplah diam berarti iya ya. Oke. Baik. Kita akan masuk ke bagian yang saya kasih tahu tadi. Kita akan review. Ya, kita akan review bab 2 semuanya tentang yang namanya peluang. Jadi kita akan habiskan apa itu peluang hari ini. Kita akan bahas habis kupas tuntas, begitu ya. Oke, pertama perhatikan dulu yang bagian sebelah kiri. Nanti kemudian perhatikan bagian yang sebelah kanan. Saya bacakan. Ingat ya, di bab 2 coba dengarkan baik-baik yang saya katakan. Di bab 2 kita bahas tentang namanya peluang. Nah, di awal bagian kita belajar tentang namanya aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat itu ada 2, yaitu aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Aturan perkalian dinyatakan dengan K1, K2, K3 sampai Kn. Dengan penjumlahan C1, C2, C3 sampai Cn. Ya. Oke. Biar lebih gampang untuk memahaminya, coba sekarang lihat yang sebelah kanan. Yang di sebelah kiri usahakan bisa diingat, dihafal dan dimengerti gimana cara menggunakan rumusnya. Oke, sekarang kita coba. Jadi yang semua yang sebelah kiri yang saya buat ini adalah hal yang penting, rumus-rumus penting yang wajib diingat. Biar Mbak sama Masnya tidak kesusahan ketika menghadapi mungkin soal-soal yang seperti ini nggak semester ini lagi, mungkin di semester atau di waktu kelas 3 nanti ya. Jadi saya mohon biar jangan mengalami kesusahan yang sangat susah ya. Tolong di itu ya, tolong diingat ya. Nanti waktu ujian UN nggak terlalu banyak lagi belajarnya, ataupun kalau misalnya belajar nggak terlalu susah lagi dari awal lagi. Pak minta slide yang tugas 2 sebentar, saya mau ambil slide. Oke.
Ini atau ini? Oke, udah ya. Saya lanjutkan ya. Baik. Oke. Sekarang coba perhatikan semua soal yang di sebelah kanan. Ada nggak yang bisa langsung mengerjakan soal ini? Saya bacakan soalnya. Dari angka 2, 3, 5, 7, dan 8 disusun bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda. Banyak bilangan yang dapat disusun adalah. Saya kasih waktu 1 menit. Coba coret-coret di kertasnya. Coret-coret ya, jangan malah tidur. Saya sambil ngabsen ya. Mbak Ika ini siapa ya nama itunya ya? Nama aslinya Ika Yani, oke. Mbak ini tadi udah, Mbak Eva masuk, Mbak Rini udah, Mas Priyono udah, Mbak Mila udah. Tadi ada juga Mbak Titi. Oh, Mbak Tri juga tadi ada ya, Mbak Krisnawati, Mbak Titi, Mbak Rana, ada ya Mbak Rana, Mbak Nuryani juga enggak, Mbak Nur Sifi enggak, Asmini juga enggak, Mbak Lisa enggak, Mbak Lisa enggak ada ya, Mbak Dewi Mbak Citra kan, oke. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5, 9 orang. Oke. Gak ada bisa ngerjain ini. Baik, kita kerjakan sama-sama. Gak ada bisa ngerjain ini, Mbak. Aduh. Mana ini semuanya yang udah dipelajari lalu-lalu? Pada lupa. Kalau masih belum ada 1 bulan loh. 2578, Pak. Hah? Hasilnya itu? Masih sih? Coba dicek lagi. Nih. Ya. Ini kan sebenarnya kalau yang begini-gini nggak susah kan, seperti yang saya bilang sebelumnya. Kalau ada soal-soal aturan pengisian tempat, ya kan, dibilang ada angka disusun segala macam. Ini kan tinggal bahasa mamasnya dibutuhkan 3 angka, buat 3 kotak aja biar mudah, kan begitu. Ini kan sebenarnya dari soal aja kita udah tahu, oh ini disusun 3 angka yang berbeda. Berarti berapa nih di kotak pertama? Di kotak pertama itu bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 8, bisa. Berarti totalnya semua ada berapa angka yang bisa? 5 angka. Kan begitu. Ya kan? Terus di kotak kedua, oh
Sebenarnya 5 angka juga bisa, tapi kan katanya tadi ada 3 angka yang berbeda, berarti harus dikurangi 1, karena 1 dipakai di kotak pertama, tinggal 4. Terus lagi, di kotak ketiga sebenarnya bisa 5-5-nya, tapi kan katanya harus berbeda-beda. Berarti kan tadi kotak 1 dipakai 1, kotak 2 dipakai 2, berarti di kotak ketiga tinggal 3 lagi bisa dipakai. Nah, setelah itu kan hasilnya apa? Hasilnya kan sama dengan apa? 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan berapa nih? 60. Selesai. Begitu doang. Ya Mbak ya? Oke, bisa dimengerti kira-kira. Jadi sebenarnya nggak susah soalnya loh. Coba lihat itu. Cuma buat kotak-kotak gitu sama itu aja. Tapi penting yang namanya pemahaman gitu loh. Harus bisa dipahami. Kalau enggak ya nggak bisa mengerti terus. Soal-soal yang mudah pun nggak bakal bisa dikerjain. Ya. Jadi tolong ya, Mbak ya, Mas ya, di-review lagi pelajarannya ya. Biar jangan kesusahan nanti di kelas 3-nya. Ya. Yang kita dari kelas 3-nya. Kasian nanti kan sama masnya di kelas 3. Oke, yang selanjutnya itu tentang permutasi. Selanjutnya reviewnya ya. Selanjutnya tentang permutasi. Diketahui kalau permutasi itu kan nanti kan selanjutnya namanya kombinasi. Kalau permutasi kan pola pengambilan yang memperhatikan urutan. Artinya AB tidak sama dengan BA. Oke. Kan ada rumusnya itu. Rumus permutasi sama dengan NR. NR itu sama dengan N faktorial per N kurang N faktorial. Terus ada namanya permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Rumusnya P sama dengan N faktorial per K faktorial per L faktorial kali M faktorial. Ya, P sama dengan N faktorial per K faktorial kali L faktorial kali M faktorial. Terus ada namanya permutasi siklis, ya, sama dengan N kurang R faktorial. Kalau siklis berarti kan dia misalnya susunan dalam lingkaran yang bulat atau lingkaran yang bundar. Kalau yang unsur yang sama artinya, contoh soalnya biasanya misalnya ini ada angka kayak dari kata matematika, ya kan, misalnya disusun ya misalnya disusun lah berapakah permutasinya, kira-kira begitu, berapakah susunannya, kira-kira begitu. Nah ini sekarang ada contoh yang berikutnya sebelah kanannya, coba perhatikan sama-sama, bisa nggak dikerjakan? Saya kasih waktu 1 menit, coba. Kalian dilatih itunya ya, latih dirinya ya. Coba. Oke, Mbak Lini, saya share ya di grup ya. Ayo gimana nih? Bisa nggak? Yang soalnya dikerjakan. Tengtong. Nggak juga ada ya. Oke lah. Saya itu ini ya, sama-sama lah kita ya. Sama-sama lah kita ya. Nggak apa-apa ya, sama-sama kita. Oke. Saya bacakan soalnya. Diketahui ada 6 calon pengurus, termasuk Doni akan dipilih ketua, ya, wakil dan bendahara. Jika Doni terpilih sebagai ketua, maka banyak pilihan yang mungkin terpilih sebagai wakil dan bendahara adalah, oke ya, berarti N-nya sama dengan berapa? N-nya kan awalnya ada 6 dengan Doni, tapi kan Doni sudah terpilih, kan gitu kan? Doni katanya termasuk dalamnya, berarti ada 6. Doni terpilih nih, berarti kan harus dikurangi 1 dong, karena kan ini udah terpilih.
Artinya kan Doni kan nggak mungkin lagi bisa jadi wakil, nggak bisa mungkin lagi jadi bendahara. Berarti kan tinggal 5. Jadi mengerti ya? Dia 6 pertama, Doninya sudah terpilih, kan tinggal 5. Ya kan? Berarti N sama dengan 5. Terus R-nya sama dengan berapa? Berapa yang mau kita pilih? Berapa yang mau kita pilih? 2, bagus sekali. Berarti kan dengan begitu kan kita tinggal masuk-masukkan PNR, berarti kan P52. Rumus umumnya permutasi apa? 5, berarti kan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial. Ini kan sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Itu faktorial artinya apa? Faktorial berarti kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini dibagi 3 kali 2 ya kali 1 sama dengan berapa? 5 kali 4 sama dengan 20. Selesai. Berarti untuk memilih wakil ketua dan bendahara ada 20 pilihan yang mungkin bisa kita buat dengan mempunyai 5 orang. Bisa kira-kira dipahamin? Jadi kalau mungkin sekarang masih lupa-lupa ya, semoga bisa mengingatkan ya. Nanti pelan-pelan diulangin lagi. Oke. Selanjutnya kombinasi. Kalau bicara kombinasi, berarti lawannya permutasi tadi kira-kira. Kalau kombinasi tadi kan, permutasi tadi kan urutannya diperhatikan. Artinya AB tidak sama dengan BA. Tapi kalau dikombinasi urutannya tidak diperhatikan nih. Kalau A, karena AB sama dengan BA. Jadi kalau misalnya soalnya ini, kalau A salaman dengan B sama dengan B salaman dengan A, kira-kira begitu. Ya, rumusnya cuma satu. Gak kayak permutasi tadi, ada permutasi siklis, ada permutasi benda yang sama, tapi sini cuma CNR. Bedanya juga cuma dikit sama permutasi. Kalau permutasi tadi kan PNR sama dengan N faktorial per N kurang faktorial. Kalau kombinasi CNR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, makanya muncul soal yang sebelah kanan. Katanya apa? Banyaknya cara memilih 3 orang utusan dari 10 orang calon untuk mengikuti suatu perlombaan adalah. Ada yang bisa enggak? Kira-kira. Satu menit. N-nya 3 dan 10. Kok ada 3 dan 10? Hasilnya apa? Baik, Kak. Ini 3 dan 10 maksudnya? Coba ya, saya kasih waktu. Oke lah, coba sama-sama ya. Kan diketahui katanya banyak cara memilih 3 orang utusan dari 10 orang calon untuk mengikuti perlombaan adalah. Mungkin ada yang bertanya, Pak, ini kok kita pakai kombinasi, kenapa nggak permutasi? Kan begitu. Coba perhatikan dari soal yang sebelumnya. Kenapa ini kita harus pakai kombinasi? Kenapa tidak permutasi? Tadi kan kalau di soal sebelumnya tadi kan dibilang, ya kita mau milih yang namanya bendahara dan wakil. Kalau di sini enggak, kita nggak perlu apa aja, nggak perlu wakil, bendahara segala macam, tapi kita cuma butuh 3 orang. Kira-kira begitu. Kalau soal sebelumnya dibedakan,
orang yang terpilih satu akan menjadi wakil, orang terpilih yang kedua akan menjadi bendahara. Tapi di sini enggak, ya, tidak ada membedakan orang. Jadi 3 orang aja, 3 orang siapapun itu boleh. Jadi mau yang 3 orang itu contohnya si Budi, Andi, dan Tony, sama aja dengan 3 orang Tony, Budi, dan Andi. Tapi berbeda ketika Budi jadi ketua, Andi jadi wakil, dan si Tono jadi bendahara, itu beda. Kalau yang dengan jenjang-jenjang dan perbedaan itu namanya pakai permutasi. Tapi kalau begini aja pakai namanya kombinasi. Bisa dimengerti ya? Makanya kenapa soalnya kita pakai yang namanya kombinasi, karena dari soalnya kelihatan memilih 3 orang utusan. 3 orang utusan. Kira-kira begitu. Ya? Semoga bisa dimengerti. Oke, berarti dari sini soalnya kan N-nya sama dengan berapa kira-kira? N-nya sama dengan berapa? N-nya sama dengan 10, ya. Terus R-nya sama dengan R-nya sama dengan R-nya sama dengan 3 dong. Kok 7? Kita memilih 3. N itu kan total semua, R itu kan berapa yang mau dipilih, kan ya kan? Ya, maka CNR sama dengan rumusnya kan N faktorial dibagi N kurang R faktorial, ya kan, dikali R faktorial. Artinya ini yang di bawahnya ini semuanya di bawah ya. Apa yang maksudnya yang di bagian bawah itu semuanya 1 gitu. Berarti kan ini sama dengan berapa? 10 faktorial dibagi N kurang R, berarti 10 kurang 3, 7 faktorial, terus dikali 3 faktorial. Berarti kan sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. 7-nya nggak usah kita panjangin kan, karena kan 7 faktorial nanti mati sama yang di bawah. Terus dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 10 kali 9 kali 8, berarti berapa ini? 90, 720 dibagi sama 6. Berapa ini? 120. Selesai. Berarti kita bisa jumlah cara yang bisa kita buat untuk memilih 3 orang dari 10 orang adalah 120 cara. Kira-kira begitu. Oke ya. Semoga bisa dipahami pelan-pelan. Nanti lihat lagi videonya ya, kalau misalnya kurang bisa pahamin hari ini. Ini yang terakhir di bab 2. Belum. Iya, ini terakhir peluang. Tapi nanti peluang tentang 2 sih. Yang pertama itu peluang jadian tunggal ya. PE sama dengan NE per NS. Terus kita di peluang juga belajar namanya frekuensi harapan. Kalau frekuensi harapan itu FHE kan, itu sama dengan N kali PE, di mana N itu adalah jumlah percobaan, ya, PE itu adalah peluang dari kejadian E. Terus ada kita juga belajar kemarin tentang namanya peluang komplemen. Peluang E komplemen sama dengan 1 kurang PE. Kenapa begitu? Karena kan PE tambah PE komplemen kan sama dengan 1, ya kan? Terus kan satu lagi, jumlah peluang terbesar itu kan sama dengan 1, ya, mungkin lebih dari 1 ya. Oke, sekarang perhatikan soal yang di sebelah kanannya masing-masing. Dikatakan apa? 3 keping uang dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang munculnya paling sedikit 1 gambar adalah. Oke, ini sama-sama aja ya, biar cepat ya. Oke, berarti kalau begini NS-nya berapa? Kalau katanya 3 buah uang logam, ya itu sama dengan 6. 3 loh sampelnya.
3 sampelnya. NS-nya 3. Jangan lupa ya, NS-nya sama dengan, kalau 1 kan dia 2 NS-nya, terus kalau 2 kan dia 4 NS-nya. Kalau 3, kenapa tadi 2? Tadi kan berarti 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 kan harusnya. Jadi harusnya ini sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bagus Mbak Mila, ya kan? Kan ini kemarin saya kasih tahu, 2 itu artinya ada 2 buah sisi, 3 itu artinya jumlah sampelnya 3, maka 2 pangkat 3. Makanya kalau misalnya 2 buah dadu, di sininya itu 6, terus pangkat 2, karena kan 2 dadu, maka 6 kali 6 sama dengan 36, maka NS untuk 2 buah dadu sama dengan 36. Terus sama kayak kata Mas Bruno tadi, kalau misalnya 3 buah dadu, berarti kan 6 dipangkatkan 3, 6 kali 6 kali 6, 116. Bisa ya? Oke, 3 keping uang dilempar 1 kali. Peluang munculnya 1 gambar. Ya, peluang munculnya paling sedikit 1 gambar. Berarti kita katakanlah ini namanya A. Ini kan kejadian yang mungkin paling sedikit 1 gambarnya. Ya, kita buatlah dulu yang 3 gambarnya, gambar. 1 kan. Terus gambar angka. D itu untuk gambar, A itu untuk angka ya. Terus gambar angka gambar. Terus lagi ya, kira-kira gambar angka. Terus gambar angka gambar angka. Terus angka gambar. Terus paling sedikit 1 gambar. Udah habis kan? Kalau angka kan nggak bisa, karena kan angka itu nggak ada gambarnya. Berarti PA-nya sama dengan 7, kan? Karena kan NA dibagi NS sama dengan 7/8. Selesai. Ini kan NA-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya 7/8. Bisa ya sampai di situ ya? Bagus. Oke ya, di pelan-pelan ya. Kalau nggak bisa di pelan-pelan. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan belajar yang terakhir ini, review yang terakhir tentang peluang kejadian majemuk. Sama kayak PR kita tadi yang sebelumnya. Ya, di namanya kejadian majemuk ada berapa bagian. Yang pertama itu gabungan 2 kejadian. Ya, gabungan 2 kejadian artinya PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA iris B. Ingat ya, gabung. Ya, kalau gabungan 2 kejadian saling lepas, PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Salah satunya untuk mengingat dia pakai gabungan atau irisan, kayak gabungan 2 kejadian saling lepas kan PA iris B sama dengan PA kali B. Cara mengingatnya adalah kalau ada kata-kata misalnya kejadian ini atau kejadian ini, coba tengok kayak soal yang di sebelahnya, itu kan ada di soalnya adalah peluang munculnya angka pada mata uang dan bilangan. Nah, kalau ada kata-kata dan, berarti itu pasti pakai irisan, dia saling bebas. Tapi kalau ada kata-kata atau u, kan atau u, berarti pakai gabungan. Jadi ingatnya gampang begitu. Jadi kalau ada kata-kata kejadian ini atau itu u, berarti dia gabungan, berarti dijumlahkan. Kejadian A dan kejadian B, dan itu N, berarti dia irisan, pakai kali PA kali PB. Itu salah satu cara mengingatnya. Ya. Selanjutnya namanya kejadian bersyarat. Ya, PA syarat B sama dengan PA iris B dibagi PB, di mana PB tidak boleh sama dengan 0. Begitu berikutnya, P
B dengan syarat sama dengan PA garis B per PA, di mana PA tidak boleh sama dengan kantor. Kita akan masuk ke soalnya, ya. Kita agak cepat sedikit ya, nanti ada slide lagi yang harus kita bahas ya. Oke, perhatikan. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama satu kali. Peluang munculnya angka pada mata uang dan bilangan lebih dari 2 pada dadu adalah ya, sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama satu kali. Peluang munculnya angka pada mata uang dan bilangan lebih dari pada 2 adalah. Oke. Sekarang anggap D itu sama dengan dadu ya. Terus L itu sama dengan logam. Berarti kan kalau begitu untuk L, untuk dadu, untuk D, ya, untuk D katanya apa? Ya, untuk D, untuk dadu, pertanyaannya kan katanya peluang munculnya angka pada mata uang dan bilangan lebih dari 2. Kalau bilangan lebih dari 2 pada dadu kan berarti bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, ya kan? Ini lebih dari 2 kan, katanya kayak gitu kan? Ini kan sama dengan berapa? Kalau dadu kan NS nya kan sama dengan 6, satu dadu kan NS sama dengan 6, ya kan? Kalau N untuk lebih dari 2 kan, untuk lebih dari 2 kan berarti N untuk yang lebih dari 2 dibagi N S. Berarti kan N yang lebih dari 2 kan berarti 3, 4, 5, 6. Ada sebanyak 3, 4, 5, 6. Ada 4 dibagi N S sama dengan 6. Ini kan sama dengan 2 per 3. Terus untuk yang logam, kalau yang logam dia bilang kejadian angka, ya, kejadian angka berarti peluang untuk angka, ya, kan sama dengan NA dibagi NS. Ini NS, ya, NS yang apa ya, NS logam ya. Kalau NA nya angka kan dua buah sisi kan munculnya angka kan ada 1 kan angkanya, nggak 2 kan, nggak dua-duanya angka kan, atau angka 1 gambar dibagi NS nya berapa, NS nya kan 2. Selesai. Selanjutnya kita mengerjakan, katanya apa, peluang munculnya angka, peluang munculnya angka dan bilangan. Ingat ya, peluang munculnya angka dan bilangan, dan berarti N, berarti saling bebas, berarti angka ya irisan kan, dan bilangan berarti L mengiris D, ya, L untuk yang PA dan D untuk yang besar dari 2. Berarti kan ini PL, ya kan, PL dikali, jangan PL lah ya, P gini lah ya, P angka, ya, P angka irisan, jangan PA ya, PA iris besar 2, ya itulah ya, kan sama dengan berapa ini, PA, ya kan, dikali P yang besar dari 2, berarti kan sama dengan apa, P kan sama dengan 1/2, terus dikali 2/3 sama dengan 1/3. Selesai. Ya, begitu aja. Oke ya.
saya rasa nanti bisa dipahamin lagi untuk apalah ya, dibaca-baca lagi ulang. Berhubung sebenarnya saya sudah siapkan slide untuk bahasan selanjutnya sih, ini kira-kira ada berapa bagian lagi, nggak termasuk nggak susah-susah banget sebenarnya. Cuman saya rasa berhubung waktunya sudah sangat malam dan saya nggak efektif lagi kalau dilanjutkan. Jadi untuk hari ini mungkin sampai sini aja dulu, ya. Mungkin untuk hari ini sampai sini aja dulu, ya. Hari ini sampai sini aja dulu. Ntar ini kita lanjutkan minggu depan. Jadi, ya. Jadi buat Mbak sama Masnya sekalian, mohon diperhatikan ya buat PR-PR-nya, semoga semua dikerjakan. Satu. Yang kedua, buat minggu ini kita nggak ada PR dulu, ya. Buat minggu ini kita nggak ada PR dulu, karena nggak ada mau di PR, nggak ada bahasan baru kan begitu kan? Ya nanti nanti ini semua slide-nya saya masukin nanti ke itu kita ya, grup kita ya. TTM tanggal 8 ya, aduh, sepertinya saya nggak bisa hadir itu Mbak. Terus saya nggak bisa hadir. Tanggal 8 saya nggak bisa hadir. Ya, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Minggu ini nggak ada PR. Buat yang masih punya utang-utang, mohon perhatiannya. Terus besok saya akan posting mengenai gimana remedialnya, karena saya mau ngelaporin nilainya dalam minggu ini. Kayaknya kita kan minggu ini nggak ada PR, jadi sebenarnya nggak ada beban kan. Jadi remedial juga bisa lebih gampang, kira-kira begitu. Ya, mungkin itu aja. Saya sih satu yang saya minta tolong sama Mbak sama Masnya sekalian, ya. Tolong, ya, yang udah dipelajarin jangan dilupain, diingat lagi. Atau mungkin begini, kalau misalnya nggak ingat pun semuanya nggak masalah, saya juga nggak masalah, karena saya juga nggak mungkin bisa ingat semuanya. Tapi minimal dipahamin. Jadi ketika sekarang benar-benar paham, nanti ketika kapanpun itu lupa, belajar balik tidak terlalu lama lagi, tinggal gampang begitu. Jadi makanya sekarang didorong dirinya untuk benar-benar paham. Jadi nanti ketika masuk tahun depan atau kapanpun itu, ketika lupa tidak susah lagi mengulanginya. Ya, kira-kira begitu ya. Mungkin itu aja buat hari ini. Ya, terima kasih banyak buat Mbak sama Masnya yang udah mau belajar hari ini. Terima kasih perhatiannya sekali lagi. Tetap semangat, ya. Tetap sehat juga. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain juga. Ya, oke, itu aja. Tugas yang kemarin salah dibenarin boleh nggak lo? Ya jelas boleh. Kan tadi saya bilang, Mbak Intan ya, Mbak Intan lagi masalah ini. Kalau saya bilang koreksi, ya dikoreksi. Ketika Mbak perbaikin, berarti nilainya jadi naik, kan begitu. Kan tadi saya bilang, kalau salah semua 70, kalau salah 1 80, kalau Mbak perbaikin jadi 90. Ya, tapi kalau ada yang nggak ngerjakan tugas 1 sama tugas 2, PR1, PR2, maka tugasnya jadi double. Apa itu? Ya nggak ngerjakan PR1, ya kan, wajib meringkas pelajaran yang pertama, terus plus menulis ulang lagi PR1 itu apa. Terus yang nggak ngerjakan PR2 berarti wajib menulis juga PR2 plus meringkas pelajaran di pertemuan kedua. Ya, makanya biar jangan banyak PR-nya, jangan banyak tugasnya, dikerjakan aja. Walaupun misalnya salah nggak masalah, yang penting berusaha dulu. Oke, mungkin itu aja. Jangan terlalu lama juga, nanti kurang waktu istirahatnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat dan tetap sehat. Oke, selamat malam dan terima kasih.